Walau kana husulul arj laha inda idja'iya litadhiya biya bisa babi idtirabia. Meskipun pincangnya dihasilkan gara-gara pada saat dibaringkan mau disembelih kurban itu hewan ini terlalu dibenturkan kakinya sehingga pincang. Meskipun pincangnya gara-gara mau disembelih, itu tetap tidak sah dijadikan hewan kurban. Makanya yang yang hati-hati megang hewan. Jadi sebelum disembelih itu sudah diikat dulu, sudah siap siapa saja yang megangin kaki, yang megangin kepala, yang megangin badannya, itu harus siap siapa saja, orangnya ditunjuk dan dihitung kalau bisa, kasih kode. Kadang ini masalahnya, kadang antara yang ngesereng, yang nyembelih tukang jagalnya dengan yang megang ini kadang ya tidak sepakat. Yang megangi belum kuat, tiba-tiba sudah diserang, akhirnya goncang, pisaunya yang dipakai goncang, khawatirnya jadi bangkai. Kalau tidak terpotong semua hulkum sama mari urat pernafasan sama urat makanan, kan ada dua hewan itu, ada dua, harus dipotong dua-duanya, tidak boleh salah satunya. Kalau salah satunya bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita semua alhamdulillah dapat bertemu kembali meneruskan pengajian kitab membahas tentang al-udhiyah, hewan kurban atau hewan-hewan yang sah dijadikan kurban. Alhamdulillah sudah pertemuan yang ke-6 kalinya ini. Insya Allah kita bikin episode ya, part 1, 2 sampai seterusnya. Ini masih kurang yang membahas tentang kurban, hukum-hukum yang terkait dengan kurban kurang 4 lembar ya, 4 lembar. Nanti insya Allah dihatamkan. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dan umatnya Rasulullah SAW semakin bercahaya, semakin bersatu, rukun, damai, hidup bersama dunia sampai akhirat, sampai di surganya Allah kumpul bersama Rasulullah SAW, bersama kedua orang tua kita, bersama semua mbah, semua datuk-datuk kita, semua kerabat dan semua sahabat kita,
semua anak dan istri kita dan semua cucu kita sampai hari kiamat dijadikan hamba Allah yang soleh, takwa, iman, zahir batinnya, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Diampuni semua dosanya, ditutup semua aibnya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi hamba yang dicintai Allah dan umat yang dicintai Rasulullah SAW. Segala urusan hidupnya berkenaan dengan urusan agama dunia akhirat semoga dimudahkan, ekonominya digampangkan, dijauhkan dari hutang piutang dan fakir miskin, dan segala apa yang menjadi hajat kebutuhan hidupnya, urusan dunianya, agamanya dan akhiratnya dikabulkan dengan mudah. Al-hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli manawa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i awliya Indonesia bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jami'il ulama wal awliya al madhkuru asma'um fi hadzal kitab wa bil akhas muassisul madhab Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa jami' mu'allifi hadil kutub Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Baghawi, Syekh Al-Adhrui, Syekh Muhammad Romli, Syekh Ahmad Romli, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Alim al-Hasan al-Habsi, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, sulihim wa furu'im wa azwajim wa durriyati malibati majma'in wa jami silsilati tariqati masanati manasabim la hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a walidaina jami'a abaina wa ummatina masyaihina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa sidqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanin fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum sya'uli lailana wa lahum bil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di pertemuan sebelumnya kita bahas kitab Hasyiatul Baijuri, hasilnya kitab Fathul Qorib Syekh Ibnu Qasim, mensarih kitab Takrib Syekh Abi Suja. Juz 2 halaman 319 bahwa ada 7 macam hewan al-uyubul mudirra fil udhiyah, yang mempunyai aib, yang mempunyai cacat, yang mempunyai penyakit yang sangat berdampak negatif, yang sangat berbahaya, maksudnya tidak cukup atau tidak sah dijadikan hewan kurban. Di antaranya yang pertama adalah al-majnunah, binatang yang gila. Jadi binatang itu ada yang gila, yaitu allati taduru fil ardi wala tar'a, binatang yang selalu muter-muter di bumi, tidak mau merumput, tidak mau makan kalau digembala. Yang jelas hewan kurban tidak lepas dari na'am, yaitu sapi, onta, kambing, entah itu wedhus kibas atau wedhus kacang, domba maupun kambing kacang. Semuanya harus jauh dari 7 hal ini. Yang pertama harus al-majnunah, tidak gila. Kalau gila tidak sah dijadikan hewan kurban. Tanda-tanda hewan itu gila, dia muter-muter terus, kalau diumbar ya tidak mau makan, tidak mau merumput, tidak mau makan tumbuh-tumbuhan, keliling-keliling dunia terus. Itu berarti gila hewannya, perlu diobatkan ke dokter hewan. Seperti Ferry ini. Yang kedua al-jarba, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah al-jarba, hewan yang punya penyakit gatal-gatal, meskipun gatal-gatalnya sedikit, karena dapat merusak dagingnya. Kalau dikonsumsi itu tidak enak. Itu hewan korengan, gatelan, gudikan ya, budukan, gudikan ya. Yang ketiga al-aura, hewan yang piteng. Ngerti piteng? Picek, hewan yang bermata satu, hewan yang mata satunya ini kicer, maksudnya tidak berfungsi karena penyakit. Wa imbaqiyatil hadaqa, meskipun bola matanya masih tersisa, masih ada, tapi kalau sudah tidak berfungsi salah satu matanya. Wabil aula al umya, lebih-lebih kalau buta semuanya. Yang kicer saja itu sudah tidak sah, apalagi buta semua, itu tambah tidak sah. Karena yang jelas hewan yang mempunyai
yang masuk kategori 7 kriteria ini ya, itu tidak akan enak ketika dagingnya disantap. Nah, bisa jadi orang yang menyantapnya misal kicer ya, orangnya ya cepet rahum. Yang sering makan hewan yang gatelan ya gampang penyakit gatel-gatel. Yang keempat, al-arja, hewan yang pincang, kakinya pincang. Bihaitsu tasbiqu sawahibu ilal mar'a wa tatakhallaf hiya anhunna. Hewan dikategorikan pincang minimal ketika hewan itu diumbar, digiring oleh tuannya ke tempat pengembala, ke tempat merumput. Satu-satunya hewan itu yang tertinggal dari rekan-rekannya. Misalnya diumbar 10 hewan, yang satu ini jalannya lembek, itu berarti pincang. Yang lain sudah nyampe ke tempat umbaran, yang satu ini belum, tertinggal dari yang lain. Walau kana husulul laha inda idja'iya litadhiya biya bisa babi idtirabia. Meskipun pincangnya dihasilkan gara-gara pada saat dibaringkan mau disembelih kurban itu hewan ini terlalu dibenturkan kakinya sehingga pincang. Meskipun pincangnya gara-gara mau disembelih, itu tetap tidak sah dijadikan hewan kurban. Makanya yang yang hati-hati megang hewan. Hati sebelum disembelih itu sudah diikat dulu, sudah siap siapa saja yang megangin kaki, yang megangin kepala, yang megangi badannya, itu harus siap siapa saja orangnya ditunjuk dan dihitung kalau bisa. Kasih kode. Kadang gini masalahnya, kadang antara yang ngesereng, yang nyembelih tukang jagalnya dengan yang megang ini kadang ya tidak sepakat. Yang megangi belum kuat tiba-tiba sudah disereng, akhirnya goncang, pisaunya yang dipakai goncang, khawatirnya jadi bangkai kalau tidak terpotong semua hulkum sama mari urat urat pernafasan sama urat makanan. Kan ada 2 hewan itu, ada 2, harus dipotong dua-duanya, tidak boleh salah satunya. Kalau salah satunya bangkai. Urat pernafasan atau jalan makanan sama jalan nafas itu harus sama-sama terpotong. Mungkin kalau sapi sama kambing ya beda, apalagi sama ayam. Semakin lebih kecil kepalanya, lebih besar kepalanya, semakin beda bentuk hulkum mariknya, urat tenggorokan nafas sama tenggorokan makanan. Jadi itu al-arja. Makanya kemarin saya jelaskan kalau ingin hewan itu nurut, sama seperti nurutnya Nabi Ismail alaihissalam disembelih ayahnya ya, difatihai dulu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, terus Habil putranya Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam juga karena sejarah kurban tidak lepas dari sejarah 5 nabi ini. Tidak terlepas dari sejarah 5 nabi. Jadi sebelum hewan itu disembelih, mulai malam harinya sudah didoain, pakannya atau minumannya didoain, kirimkan Fatihah, doa Fatihah kepada nama-nama nabi yang tadi itu. Setelah itu dibacakan ayat di surat As-Saffat. Saffat itu ada ayat tentang sejarah Nabi Ibrahim memberitahu Nabi Ismail, gimana nak menurut pendapatmu? Saya dapat wahyu dari Allah, saya mimpi disuruh nyembelih kamu. Ismail jawab, silakan Pak, insya Allah saya sabar kalau memang itu perintah Allah. Kalau pingin hewan nurut kayak nurut Nabi Ismail, bacakan ayat itu, rumputnya atau minumannya. Ya bunayya, ini ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, saya dapat perintah dari Allah suruh nyembelih kamu. Gimana menurut pendapatmu? Insya Allah saya sabar, saya tabah nerima perintah itu, Pak. Silakan lakukan. Biar hewan nurut kayak nurut Nabi Ismail ya dibacain ayat itu dulu. Tabarukan, dizikiri dulu. Biar hewannya tidak terlalu berot, hewannya tidak terlalu membangkang kepada yang mau nyembelih. Biar tidak terjadi kakinya pincang ini. Nah, kalau kiai-kiai dulu itu
cukup Fatihah ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Ditiupkan ke air, lalu disiramkan ke wajah hewannya ini. Ada kisah, ada guru saya itu cerita ke saya ketika beliau masih muda. Itu ada hewan, ini bukan cerita kurban aja, cerita maulid Nabi. Ada kambing ya, mau disembelih enggak mau. Ini guru saya ini ada di Pekalongan. Kambing ini mau disembelih enggak mau. Mau dibuat acara maulid Nabi Muhammad SAW. Berot wis, membangkang kambing. Akhirnya diomongi sama, mungkin bagian dari karomahnya. Hei kambing, kamu ini disembelih mau dibuat acara maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tiba-tiba ya, kambing ini lari ke tempat jogelangan, lobang yang disediakan untuk nyembelih. Lari sendiri kambingnya, langsung tidur rebat. Sampai yang nyembelih ini saksinya masih hidup. Yang nyembelih nangis tanpa dipegangi. Nurut. Nanti kambingnya langsung gitu. Diomongi kamu disembelih mau dibuat acara maulid Nabi, langsung dia lari, kambingnya ini lari ke tempat jagal. Nanti lehernya ini dipaskan ke lubangnya untuk wadahnya itu loh, wadahnya darah yang mengalir. Jadi yang nyembelih tinggal ngesereng tanpa dipegangi. Ini bagian dari karomah. Bisa jadi Allah mentakdir atau memberikan karomah pada salah seorang wali itu seperti itu bisa jadi. Sampai hewan pun ngerti, seolah-olah punya akal, ngerti bahasa manusia. Yang nomor 5 al-maridho, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Yadhara bisa babi huzaluha wa fasadu lahmiha. Tanda-tanda ini hewan sakit. Hewannya asalnya gemuk, berisi, tiba-tiba semakin kurus, mulai semakin nampak kurus, terus dagingnya tipis ya, kempos ya, berarti hewannya sakit, nggak nafsu makan. Manusia aja sakit lidahnya nggak nafsu makan, apalagi hewan ya. Kayak gitu. Yang jelas orang-orang peternak itu paham dan ngerti betul mana di antara hewannya yang lagi sakit. Makanya jadi penjual itu harus jujur, jangan sampai membohongi konsumen. Insya Allah uangnya nggak mungkin barokah. Kalau semisal dia beli, konsumennya kan jelas beli bulan Dzulhijjah, kurang 1 bulan hari raya Idul Adha. Awalnya hewan ini sehat, pas hari H sakit. Ini seorang penjual harus jujur kepada pembeli, kasih tahu hewannya sakit sekarang. Yang jelas kalau sakit tidak sah dijadikan kurban. Jangan terus diberikan, karena yang jelas pembeli rata-rata tidak paham dan tidak tahu bedanya mana hewan yang sakit, mana yang sehat. Kalau peternak dia setiap hari ngingoni, makani ya jelas paham. Secara otomatis dia jadi dokter hewan sendiri, tahu obat-obat hewan. Saya pernah jualan obat ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi itu pernah. Ternyata dari sekian peternak itu mereka paham betul ke semua binatang. Ciri-ciri kapan hewan ini sakit dan tidak itu paham. Dan obatnya apa, mereka itu paham. Nah mungkin tidak paham, apalagi setiap hari kumpul santri-santrinya setiap hari dimakan. Yang nomor 6 al-ajfa. Al-ajfa wahiyal lati dhahaba mukhuha bisabab. Yang keenam, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah hewan yang hilang otaknya gara-gara kurus. Gara-gara kurus itu pengaruh, kadang otaknya hilang, nggak normal ya. Yang ketujuh, al-maktu'atul udhun, hewan yang terpotong telinganya, walau ba'dhuha, meskipun hanya secuil. Kalau sudah gopel telinganya itu, perlu dicurigai kalau hewan dijilbab itu. Suruh buka jilbabnya, takut gopel telinganya. Itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Awil makhlukatu bila udhunin au ba'dhuha, meskipun hewan tersebut terlahir memang
mulai dari sononya, dari penciptanya terlahir tanpa punya telinga, atau terlahir memang telinganya gopel, itu tetap tidak sah meskipun dari Allah sang pencipta. Tidak sah dijadikan hewan kurban. Bukan tidak halal dimakan ya, kalau dimakan tetap halal. Kalau memang tidak sah dijadikan hewan kurban, otomatis tidak sah dijadikan hewan akikoh atau hewan hadiah bagi orang yang haji. Ada istilah hadiah. Wala yaduru syaqqul udhun wala khorquha illam yazal biya syai'un minha wa illa dharra. Tidak bermasalah, tidak bahaya ketika telinganya hanya sobek atau terlobangi. Ketika dengan sobeknya atau terlobanginya telinga itu tidak dapat menghilangkan kualitas hewannya, kualitas dagingnya. Kalau ternyata dapat menghilangkan kualitas dagingnya gara-gara sobek, terus seluruh tubuh terasa sakit, hewannya panas, anget ya, dhara, maka berbahaya, tidak sah atau tidak cukup dijadikan hewan kurban. Sekarang sudah selesai bahas 7 hewan. Aslinya pertemuan kemarin itu sengaja saya ulangi lagi biar tambah semakin ingat, yang kemarin hadir atau yang baru hadir biar paham, mulai tahu. Qala Abu Hanifah, kitab Fatawa 423. Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabib atau madhab Hanafi, tajuzut tadhiyah bil maktu'atil udhun. Tadi saya bahas madhab Syafi'i, karena madhab itu kan ada 4. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Kalau madhab Hambali muridnya madhab Syafi'i, madhab Syafi'i muridnya madhab Maliki. Madhab Hanafi ini jauh jaraknya dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah wafat meninggal dunia tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i baru lahir ke dunia, masih bayi. Nanti nak nututi Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Katanya Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabit, dari 4 madhab yang tertua yang paling sepuh itu Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Beliau berpendapat tajuzut tadhiyah bil maktu'atil udhun. Boleh berkurban dengan binatang yang terpotong telinganya, dengan sapi yang terpotong telinganya, dengan onta yang terpotong telinganya, atau kambing yang terpotong telinganya. Kapan boleh berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya? In kuti'a aqallu minas sulus, jikalau telinga yang terpotong kurang dari 1/3, tidak sampai 1/3 ya. Kalau sampai 1/3 ya, 1/3 daun telinganya, ini tidak sah. Imam Hanafi berpendapat sah-sah saja hewan yang terpotong telinganya dijadikan hewan kurban, asalkan terpotongnya kurang dari 1/3, cuil gitu saja ya, tidak sampai 1/3 telinga, tidak masalah. Kata Imam Hanafi, mau ikut ini tidak masalah. Kok balqala Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, aqallu minan nisfi, asalkan yang terpotong tidak sampai separuh, tidak sampai setengah, itu tidak masalah. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi dari madhab Syafi'i, beliau berkata, wa kanal Qadhi Husain, bahkan Qadhi Husain dari kalangan Syafi'iyah, beliau berfatwa yufti bihi, berfatwa boleh orang kurban dengan hewan yang terpotong telinganya, asalkan yang terpotong tidak sampai separuh. Ini Qadhi Husain yang didukung oleh Imam Baghawi. Karena apa boleh menyembelih hewan kurban dari hewan yang terpotong telinganya jikalau terpotongnya tidak sampai separuh telinga? Lita'adzuri wujudi sahihatil uzun, karena sulitnya menemukan hewan yang utuh telinganya, hewan yang utuh telinganya. Qala al-Adzru'i fi syarhil minhaj, Imam Adzru'i dalam syarahnya kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi, beliau mengomentari pendapat barusan yang mengesahkan hewan yang terpotong telinga yang tidak sampai separuh telinga itu sah dijadikan hewan kurban. Beliau mengomentari, ya tanabah,
lidaqikotin. Perlu kita wanti-wanti ingat rahasia atau filosofi yang didukung oleh mazhab Hanafi tadi. Wahia anna Abu Hanifah qailun bi adami jawazi tadhiyah akhir yaumin fi ayyami tasyrik. Imam Hanafi berpendapat tidak boleh berkurban di akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik tanggal berapa? Akhir hari tasyrik itu tanggal 13 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu hari raya kurban. 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Kalau mazhab Syafi'i sampai adzan maghrib tanggal 13. Jadi mulai dari selesai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai tanggal 13 maghrib, adzan maghrib, itu waktunya kurban. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh menyembelih kurban di akhir hari tasyrik. Tidak boleh hukumnya di tanggal 13 menurut mazhab Hanafi. Faman aroda taqlidahu fil maktu'atil udun. Jadi barang siapa yang ikut pendapat Abu Hanifah yang menyatakan boleh menyembelih hewan kurban dari hewan yang terpotong telinganya, falyatazim madhabahu fi hadza, maka dalam urusan waktu penyembelihan juga harus ikut kasairi syuruti taklid, sama seperti syarat-syarat taklid yang lain. Jadi kalau kamu ikut pendapat, saya ikut pendapat hewan saya ini telinganya gopel sedikit, saya mau ikut pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan nyembelih hewan kurban dari hewan yang terpotong telinganya. Jangan hanya ikut hewannya saja, tapi wajib ikut waktu penyembelihan versi mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi berpendapat tanggal 13 tidak boleh nyembelih kurban. Jadi kita nyembelih hewan yang gopel telinganya itu harus tanggal 10, 11, 12. Tidak boleh tanggal 13. Jadi jangan separuh-separuh bermazhab. Karena orang mau pindah mazhab itu boleh, syaratnya ada mutalfek, tidak boleh menggabung pendapat dua mazhab dalam satu qadiyah, satu kasus permasalahan. Yang kedua, alla yatatabba ar-rukhas, tidak boleh hanya ikut pendapat murah-murahnya saja, yang mahal tidak diikuti, tidak boleh pilih-pilih gitu. Contoh yang tidak boleh menggabung dua mazhab dalam satu kasus, contoh seperti wudhu. Kita wudhu mazhab Syafi'i, persentuhan kulit wanita dengan laki-laki, sengaja maupun tidak, syahwat maupun tidak, versi mazhab Syafi'i hukum wudhunya batal. Ada laki-laki persentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, termasuk yang bukan mahram istrinya sendiri. Istri itu wanita yang bukan mahram kita. Kenapa gitu? Karena mahram adalah man haruma nikahuha, wanita yang haram dinikahi. Kalau istri kan halal. Jadi mahram adalah man haruma nikahuha, wanita yang haram kita nikahi, itu namanya mahram. Mahram itu ada 3, ada mahram nasab, ada mahram rodok sebab tunggal susu, ada mahram musoharo sebab terjadi perjodohan atau jalinan nikah. Contohnya mertua, mantu, itu mahram musoharo. Mahram itu ada 3. Wanita-wanita yang masuk kategori mahram, jadi ketika kita salaman atau terjadi persentuhan kulit, kaki dengan kaki, pipi dengan pipi, tangan dengan tangan, ya, yang penting kulit, ya, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau istri batal, kaki kamu keinjak kaki istri wudhunya batal, suami wudhunya batal. Sengaja maupun tidak, syahwat maupun tidak, apalagi pegangan tangan. Mazhab Syafi'i menghukumi persentuhan kulit suami sama istri, maksudnya persentuhan kulit laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu dapat membatalkan wudhu meskipun terjadinya persentuhan tidak sengaja. Meskipun terjadinya persentuhan kulit itu tidak syahwat, mazhab Syafi'i menghukumi batal secara mutlak wudhunya. Tapi mazhab
Mazhab Maliki berpendapat, gurunya Imam Syafi'i mazhab Malik, Imam Malik bin Anas mazhab Maliki rahimahullah taala, beliau berpendapat wudunya seseorang laki-laki yang terjadi persentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya itu tidak batal asalkan tidak syahwat. Kalau syahwat batal. Jadi kalau kita mau wudu ikut mazhab Maliki, maka jangan hanya ikut batalnya saja. Rukun wudunya pun harus totalitas ikut mazhab Maliki. Kita ikut mazhab Syafi'i rukunnya wudu, maka batalnya wudu juga harus Syafi'i. Nggak boleh batalnya wudu ikut Maliki. Kita rukunnya wudu ikut mazhab Maliki, batalnya wudu juga harus Maliki, tidak boleh Syafi'i, tidak boleh Hanafi, tidak boleh Hambali. Jadi tidak boleh hukumnya ketika kita berpindah mazhab, tidak boleh menggabung dua mazhab, dua aliran dalam satu masalah. Tidak boleh. Wudu contohnya satu masalah kan. Kalau sudah wudu ikut rukunnya wudu ikut mazhab Maliki, maka batalnya wudu juga harus Maliki. Kalau sudah rukunnya wudu ikut Syafi'i, maka batalnya wudu juga ikut Syafi'i. Tidak boleh di separuh-separuh. Rukunnya ikut Syafi'i, batalnya wudu ikut Maliki. Itu banyak terjadi di orang yang ketika tawaf. Orang Indonesia kan mayoritas Syafi'i. Ketika mereka tawaf karena wajib punya wudu, terus kita mau menghindar dari keinjak perempuan atau tersentuh perempuan, itu susah kalau ikut mazhab Syafi'i. Karena tawaf itu berdempetan, desek-desekan. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, sengaja maupun tidak, syahwat maupun tidak, kaki kamu keinjak wanita, itu wanitanya batal, kamu juga batal. Kecuali wanitanya ikut mazhab Maliki, kamu mazhab Syafi'i. Solusi terbaik, banyak ulama Indonesia itu menyarankan bagi orang yang tawaf ikut mazhab Maliki. Kenapa? Mazhab Maliki berpendapat wudu tidak batal ketika terjadi persentuhan kulit asalkan tidak syahwat. Asalkan tidak syahwat. Laki-laki kesentuh tangannya oleh istri atau kakinya keinjak wanita yang sedang tawaf, maka laki-laki tersebut tidak batal, wanita tersebut tidak batal asalkan ikut mazhab Maliki. Rukun wudunya batal wudunya. Apa pembeda Syafi'i dengan Maliki dalam bab wudu, rukun wudu? Perbedaannya cuma dalam dua hal. Perbedaannya ada di dua perkara. Kalau mazhab Syafi'i mengusap kepala boleh sebagian, yang sunat diusap semuanya. Di tangan terbasahi air lalu diusap sebagian atau diusap semuanya. Itu mazhab Syafi'i. Kalau sebagian cukup menjadi rukunnya wudu. Kalau semuanya hukumnya sunat. Yang lebih afdal, yang lebih bagus adalah diusap semuanya. Mazhab Syafi'i mengusap semua, itu hukumnya sunat. Mazhab Maliki mengusap semua kepala ketika wudu, wajib hukumnya. Wajib. Ini harus ikut. Nah, jadi kita mau ikut batalnya wudu mazhab Maliki, ya rukunnya pun harus ikut. Pembedanya cuma dalam dua hal. Yang pertama, ngusap kepalanya harus total, harus semuanya. Cara ngusap semuanya gini. Tangan sudah dibasahi dengan air, maka gini. Jalankan ke belakang sampai di leher paling belakang. Setelah nyampe, bisa seperti ini selesai dihitung satu. Bisa sesudah nyampe di kofa atau leher belakang dikembalikan ke depan lagi. Kayak gitu. Itu namanya ngusap kepala. Karena ayatnya di Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Sehingga ulama mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i kata-kata mengusap kepala ini ya sebagian cukup, yang penting diusap. Nah, ya. Kalau mazhab Maliki harus semuanya. Mazhab Hanafi harus rubu'ur roksi, seperempat kepala. Seperempat, kalau nak nyampe seperempat ikut mazhab Hanafi, hukum wudunya tidak sah. Karena ayatnya di Al-Quran global. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Bukan usaplah seluruh kepalamu. Bukan usaplah sebagian kepalamu. Tapi firmannya Allah di Al-Quran, wamsahu biru'usikum.
Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan basuhlah kedua tanganmu sampai sikut. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ayatnya di Al-Quran seperti itu. Jadi dibasuh. Jadi bacanya yang benar wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki itu dibasuh. Fausilu arjulakum. Kalau orang Syiah itu malah baca Qur'annya wa arjulikum. Kalau baca Qur'annya wa arjulikum berarti kaki diusap pakai air, bukan dibasuh. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah membaca wa arjulakum. Beda harokat, beda hukum loh. Itu rahasia ilmu gramatika Arab. Orang tidak paham balaghah, tidak paham nahwu, asal-asalan baca Qur'an ya. Akhirnya terjadi salah hukum. Ketika dibaca wa arjulakum berarti kaki itu dibasuh. Tapi ketika dibaca wa arjulikum kaki itu diusap. Yang benar cara bacanya wa arjulakum. Lamnya harokat fathah. Ataf kepada kepala, ataf kepada wajah. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kaki dibasuh bukan diusap. Seperti itu, gara-gara beda pendapat. Kita lanjut wudhu mazhab Maliki dulu. Barangkali suatu saat kita bisa umroh ya ikut mazhab ini. Jadi tidak boleh dicampur baur. Enak, lebih ringan. Dan kita tidak capek wudhu karena tempat wudhunya jauh. Kalau kita tawaf belum dapat 7 putaran sudah batal, ke toilet lagi, neruskan tawafnya lagi. Nggak selesai. Karena apa? Kita nggak boleh menghindar. Karena ini ibadah, bukan lomba lari. Iya. Kalau kita mau dipepet wanita menghindar, ngales, bukan ibadah terkesannya. Oh, tawaf itu ibadah kan. Kalau dipepet perempuan lari. Nggak boleh. Jadi harus khusyuk, tenang, jalannya nunduk, nggak boleh lihat langit ya. Sunatnya nunduk lihat bumi, nggak boleh lihat langit. Terus nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda, nggak boleh ini cetot-cetot bunyikan tangan kayak orang kunut subuh itu, namanya aminnya sambil keletak-keletak gitu. Itu makruh hukumnya. Itu bahasa Arabnya tafarqatul asabi, membunyikan atau menyuarakan jari-jari ketika doa pada saat sholat. Itu makruh hukumnya. Cetot-cetot. Kebiasaan apa? Biasanya itu ke bawah ketika sebelum sholat. Sebelum sholat kebiasaan cetot-cetot itu. Letak. Akhirnya ketika kunut subuh, imamnya kunutnya kelamaan ya. Akhirnya kayak genggu, kayak apa itu? Apa istilahnya itu? Kecanduan ke bawah. Padahal dia tidak ada maksud untuk seperti itu. Karena kebiasaan setiap doa selalu seperti itu. Imannya amin, cetot. Tafarqatul asabi itu makruh. Ketika sholat pun makruh, tawaf pun makruh. Karena hukumnya tawaf kayak sholat. Oleh karena itu wajib punya wudhu. Kalau sa'i tidak wajib punya wudhu. Sunat punya wudhu kalau sa'i. Sesudah tawaf biasanya kan sa'i. Nah, gitu. Jadi yang pertama, kalau kita wudhu ikut mazhab Maliki wajib apa pertama? Wajib mengusap seluruh kepala. Kalau masalah pembasuhan wajah sama, pembasuhan tangan sama kayak mazhab Syafi'i. Cuma ketika ini ngusap kepala wajib semuanya. Yang kedua, pembeda yang kedua, ad-dalku, menggosok anggota. Jadi kalau mazhab Syafi'i menggosok anggota itu sunat hukumnya. Yang penting dibasuh, sah wudhunya. Kita wudhu ya, pakai gayung, pakai canding atau di keran ya. Kita gini, wajah kita gini-gini, meskipun tidak digosok-gosok, tidak diusap gini, sah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, orang wudhu hanya digambiar, digerojok, dikucur ya, tanpa diusap-usap gini, tanpa digosok-gosok gini, hukumnya tidak sah. Jadi kalau memang ikut mazhab Maliki, setiap basuh anggota wajib digosok-gosok. Wajahnya ini loh, tangannya juga gitu, tidak cukup hanya disiram air, wajib digosok-gosok gini. Kaki pun kayak gitu. Kalau kepala otomatis digosok.
Wajah, tangan, kaki wajib didalku, wajib digosok. Tidak cukup hanya disiram. Kalau mazhab Syafi'i hanya disiram sah wudunya. Tapi kalau mazhab Maliki hanya disiram tidak sah wudunya. Itu pembedanya cuma dua. Kalau sudah ikut ini, yang dua ini ikut ini, anggotanya digosok semua, kepalanya diusap semua, maka ketika kaki kita keinjak perempuan yang bukan mahramnya, sengaja maupun tidak, asalkan tidak syahwat, maka wudhunya tidak batal, meskipun yang nyentuh istrinya sendiri. Ya gitu. Jelas ya. Ini padahal bahas kurban karena syaratnya taklid, akhirnya saya singgung. Barangkali suatu saat bermanfaat kan ya. Yang yakin hatinya, saya pasti nyampe ke Masjidil Haram. Saya pasti bisa ibadah di Masjidil Haram, bisa ibadah di Madinah. Meskipun kerja jualan martabak, jualan cireng. Kalau Allah sudah menghendaki pasti bisa. Hati jangan sampai menyepelekan rizki sekecil apapun. Pasti suatu saat nyampe. Terus lanjutan, ini sudah setengah jam kita ya. Bahasa ba'dul mutaakhirin anna salalal udun kafaktiha wa huwa dhahirun in kharaja an kauni makulan. Di kitab Muhnil Muhtaj karya Syekh Muhammad Khatib Asyarbini mensyarah kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi juz 4 halaman 361 ada redaksi ibarat yang menyatakan sebagian ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, kalau bahasanya sudah mutaakhirin yang dimaksud adalah ulama yang hidup di masa 400 Hijriah ke bawah, 400 Hijriah sampai sekarang, itu namanya mutaakhirin. Sebagian ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, ulama miskin, ulama masa kini. Masa kini kan piro-piro miskin. Ulama masa kini, kalau bahasa masa kini, piro-piro miskin. Tapi kalau bahasa Indonesia masa kini ya saat ini. Saya bercanda biar tidak tegang ya. Bahasa ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, ulama sekarang, ada yang membahas anna syalalal udun kafaktiha. Hewan yang cacat telinganya itu sama seperti hewan yang tidak punya telinga. Wa huwa dhahirun, ini jelas. Kapan? In kharaja an kauni makulan, ketika hewan itu terlahir, ketika hewan itu dikeluarkan dari kata-kata hewan itu bisa dimakan. Ketika membahas urusan makan dan tidak, maka yang cacat telinganya itu sama seperti tidak punya telinga. Maksudnya apa? Dagingnya berpengaruh. Oleh karena itu tidak sah ikut mazhab Syafi'i. Wala yadurru qat'u fil qatin yasiratin min udwin kabirin kafakhidin. Kalau tadi bahas telinga, kalau telinga cuil sedikit mazhab Syafi'i tidak sah. Apalagi terpotong semuanya. Kalau sekarang yang terpotong itu anggota tubuh yang besar, contohnya kayak paha, tidak masalah. La yadurru, tidak bermasalah. Qat'u fil qatin yasiratin, terpotongnya anggota secuil, anggota yang secuil, yang sedikit, min udwin kabirin, dari anggota yang besar, kafakhidin, kayak paha. Kalau pahanya yang terpotong tapi terpotongnya secuil, ini tidak bermasalah, tetap sah-sah saja dijadikan hewan kurban. Li'anna dzalika la yadhhar, karena terpotongnya secuil dari paha itu tidak nampak. Bikhilafil kabiro, kecuali jikalau yang terpotong besar, pahanya gerowak, pahanya gerowak, kalau itu besar, fala tujzi, maka tidak cukup, maka tetap disamakan, dinisbatkan kayak kepada anggota secara keseluruhan. Jadi kalau paha terpotong secuil itu tidak masalah. Tapi kalau terpotong gede maka bermasalah. Linuksonit lahm, karena dagingnya terkurang jelasnya. Sekian ya, cukup ya, tidak usah banyak-banyak. Kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik daripada kebanyakan tapi tidak ada yang masuk semua. Tapi semoga kita semua, keluarga kita, kerabat kita ditakdir oleh Allah setiap tahunnya bisa mengeluarkan kurban ya.
dikasih rizki dengan mudah, dosa-dosa kita agar terampuni, ala hadiniat wa ala kuniatin sholihah wa ala kulli man wasala bisoleh bijain nabil mustafa al mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillah asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.